Kali ini saya akan kembali membahas sebuah fenomena yang unik yang beberapa hari terakhir ini menjadi pembicaraan di media online maupun di beberapa kanal YouTube, yaitu tentang hasil survei dari Litbang Kompas. Ada beberapa hal yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas ini. Ada sebuah kejutan baru. Misalkan tadinya tokoh Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil yang popularitasnya dan elektabilitasnya lebih rendah dibandingkan beberapa calon yang kuat lain seperti Erick Thohir kali ini naik. Dan menurut beberapa analisa, mungkin ini terkait dengan kejadian tragis yang menimpa anak dari beliau beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang menarik lagi adalah kesukaan atau orientasi pemilih dari Gen Z. Ternyata dari hasil penelitian Kompas ini, Gen Z lebih fokus pada satu capres, satu nama, yaitu Gubernur Jawa Tengah. Kita tahu semua bahwa Ganjar Pranowo ini sekarang di beberapa survei memang menempati posisi tertinggi dibandingkan dua calon terkuat lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ada yang lebih menarik lagi, yaitu elektabilitas dan popularitas dari Prabowo Subianto. Jadi kalau kita kembali ke belakang, pasca Anies usai jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Anies cukup tinggi mengalahkan Prabowo. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan Januari tahun 2023 lalu, ternyata Prabowo sekarang kembali menempati urutan kedua mengalahkan Anies Baswedan. Dan diketahui bahwa posisi puncak masih ditempati oleh Ganjar Pranowo. Nah, kemudian saya berpikir ya, mengkaitkan dengan kenapa Partai Demokrat kayaknya enggan-engganan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan secara resmi. Meskipun pihak Nasdem maupun pihak PKS yang merupakan anggota koalisi perubahan bersama Demokrat sudah secara resmi, secara partai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Apakah karena AHY tidak dijadikan capres dari Anies atau memang ada keraguan dari pihak Demokrat bahwa apabila mereka bergabung dengan koalisi perubahan, belum tentu akan menjadi pemenang dalam Pilpres. Mungkin ada kalkulasi-kalkulasi tersendiri. Ataukah hanya karena AHY tidak dijadikan cawapres dari Anies Baswedan? Ya, kita belum tahu juga. Tapi bisa juga sampai hari ini koalisi perubahan belum menemukan pendana untuk pencapresan calon mereka. Ya, selama ini untuk cawapres Anies masih belum fix dicari-cari siapa. Padahal kalau kita bicara format partai yang mendukung koalisi perubahan ini, potensi cawapres ada di AHY. Tapi sepertinya pihak Surya Paloh atau Partai Nasdem tidak menginginkan AHY sebagai cawapres Anies. Tentu Surya Paloh punya pertimbangan sendiri. Ya biasanya kan kalau satunya orang biasa atau tokoh politik biasanya disandingkan dengan seorang pengusaha. Ya, tentu kita ingat dulu Pak Jokowi waktu maju dipasangkan dengan Yusuf Kala yang juga seorang pengusaha. Karena bagaimanapun juga untuk mengikuti kontestasi Pilpres itu tidak murah. Ada harga yang harus dibayar untuk memenangkan atau untuk menggalang suara dari seluruh Indonesia. Jumlah pemilih untuk Pilpres nanti itu lebih dari 200 juta. Ya, bisa dibayangkan aja kalau satu orang itu biayanya Rp1.000 sampai Rp10.000. Bisa dikalikan berapa per orang yang harus dikeluarkan untuk menggalang suara. Nah, apakah ini yang menjadi kendala kenapa sampai hari ini koalisi perubahan belum juga merilis siapa cawapres dari Anies Baswedan? Ataukah memang sengaja Surya Paloh ini men-setting Anies untuk menarik investor atau menarik bohir yang akan mau membiayain Anies Baswedan? Dan kelihatannya ini disadari sekali oleh
pihak Demokrat ya. Demokrat sebenarnya ingin memajukan AHY sebagai cawapres, tapi ternyata Demokrat juga tidak mau mengeluarkan uang, maunya gratisan aja, mungkin kayak gitu. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Surya Paloh. Pastinya Surya Paloh juga tidak mau rugi, karena kan Surya Paloh itu pengusaha. Jadi kalau bisa dia mengusung capres bukan dengan dananya sendiri, tapi dia bisa memungut keuntungan elektoral untuk partainya. Itulah cara berpikir seorang pengusaha, mengeluarkan modal sedikit mungkin tapi mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Dan rupanya pola pikir dari Surya Paloh ini yang tidak masuk dalam pola pikir politik dari Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat mungkin mereka berpikir idealis ya. Ya ini cocok, bahkan dia ketua partai. Barangkali Demokrat mengajak Surya Paloh itu mencari dana bareng-bareng. Tapi bisa jadi Surya Paloh tidak mau karena dia maunya ada kepastian siapa yang akan mendanai pencapresan dari Anies Baswedan ini. Makanya nggak heran Surya Paloh berusaha giling-giling mencari dukungan. Ya siapa tahu ada yang berminat kan gitu. Apalagi sekarang posisi Nasdem di koalisi yang mendukung pemerintah sedang terancam. Ada 3 menteri dari Nasdem yang rentan untuk di-reshuffle. Apalagi sekarang ini narasi-narasi yang dibangun oleh koalisi perubahan masih belum jelas perubahan apa seperti yang diinginkan. Mungkin juga orang juga masih berpikir bahwa selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta saja program-program Presiden Jokowi itu digagalkan atau dijegal oleh Anies sehingga akhirnya tidak selesai pada waktunya. Ini menjadi pertanyaan yang kritis juga, kenapa akhirnya Anies dianggap tidak akan mampu meneruskan program-program pemerintahan sekarang. Karena bagaimanapun juga sebuah pemerintah harus ada kesinambungan. Tidak bisa kalau misalkan seorang presiden itu mematahkan program-program dari presiden sebelumnya. Tentunya Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemajuan ekonomi karena semua selalu dengan yang baru, yang baru, yang baru, tapi yang lama yang sudah bagus tidak diteruskan atau dipertahankan atau dikembangkan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sekarang ini koalisi perubahan tidak percaya diri untuk mengusung Anies dan siapa lagi calonnya nggak tahu ya, maju sebagai capres ya. Demokrat gaman, kemudian Nasdem pun juga masih ragu-ragu ya. Tentunya juga Nasdem tidak mau tergerus juga koceknya untuk mendanai Anies karena seperti kita ketahui Anies nggak punya uang. Nah ini mungkin yang menjadi kegagalan dari koalisi perubahan, meskipun beberapa politisi dari Partai Perubahan berusaha meyakinkan publik bahwa koalisi mereka itu solid, tapi faktanya publik melihat bahwa mereka satu sama lain belum klop dalam gagasan, ide maupun agenda yang mereka usung. Yang pasti kalau kita kembali kepada hasil dari survei Litbang Kompas, ini yang membuat koalisi perubahan deg-degan, apalagi Anies ya. Ternyata elektabilitasnya dan popularitasnya tidak setinggi Prabowo dan Ganjar Pranowo, dan jaraknya pun cukup jauh. Nah, patut dicatat ya bahwa selama ini kalau Anies kelihatan heboh di media sosial, populer di media sosial, ternyata hasil survei tidak banyak orang yang tahu dan mau memilih Anies sebagai presiden. Semoga Mas bagikan bermanfaat.